Dan Ananda dan Tasya akhirnya sampai di salah satu bangunan yang dulunya merupakan sebuah toko material. Batu-batu yang kayaknya malah sengaja ditinggalin gitu aja ya dan nggak dibawa ke tempat barunya. Dan ini yang bikin Tasya penasaran adalah gini loh Kak. Lokasinya strategis banget deket jalan raya. Nggak mungkin kan dia sepi dan tiba-tiba bangkrut. Nah aku malah curiganya ada gangguan-gangguan dari makhluk halus. Ya, tapi emang yang saya lihat ya, Tasya pada saat masuk ini, tempat ini sebelum dijadikan bangunan yang difungsikan, dulunya itu adalah lahan kosong yang sangat luas sekali. Tapi di saat di lahan kosong itu, saya kayak melihat suatu batu, batunya itu bisa saya sebutkan batu kutil. Apa itu batu? Batu kutil itu yang dikenal sekali soal segi mistisnya. Oke, ada di tanah ini, tapi entah di mana tempatnya. Ya. Kami pun mencoba untuk melakukan penelusuran demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Padahal ini sayang banget ya tempatnya ini. Bagus-bagus, di situ ada rumah-rumah juga. Betul. Terus tiap rumahnya juga konsepnya beda-beda. Iya. Itu aku tertarik banget sama rumah yang ujung situ. Iya. Kenapa Kak? Tasya, itu ada sosok, kayak sosok. Ada sosok? Oh, hati-hati Kak. Ini sih. Halo. Sosoknya seperti Saya apa? melihat di dalam sini ada sosok anak kecil. Anak kecilnya sedang main di bak ini. Sedang main dan ada 1, ada 2, 3 anak kecil berjenis kelamin laki-laki semua. Oke, jadi ada lebih dari satu sosok di tempat ini. Apa sosok anak kecil ini yang sering mengganggu pada saat toko material ini masih aktif? Nah, sosok anak kecil ini tidak mengganggu, Tasya. Melainkan emang sosok anak kecil ini dulunya emang sudah ada. Tapi bukan jadikan yang dulunya meninggal ataupun yang dulunya sempat ada pembunuhan ataupun apa, tidak. Melainkan emang dia makhluk goib. Tapi emang sudah lama ada, pada saat bangunan ini difungsikan pun dia nggak mengganggu. Tapi anak kecil ini mulai aktifnya pada saat bangunan ini sudah kosong. Sudah kosong. Jadi dia suka mengganggunya itu, halo deh. Hati-hati Kak. Halo deh. Ih, Jadi dia suka mengganggunya itu dengan mewujudkan fisiknya, tapi sedang main gitu, sedang bercanda dengan teman-temannya kayak gitu sih Tasya. Nah kalau di gang itu tuh, itu ada segini ya. Kecangcut yang digituin doang tuh. Harian itu di tempat sampah. Ya, ada berdua, ada lihat mulu. Kan kalau disamperin hilang. Astagfirullah. kenapa Kak? Dia bilang di sini itu ada anak bisa kita bilang anak pang yang tinggal di sini. Gitu. Menempati tempat ini. Menempati tempat Tanpa ini. izin gitu maksudnya dia Ya, tinggal. di sini. Dan dia bilang, aku juga suka mengganggu loh Kak. Suka mengganggu sih yang tinggal di sini itu. Tasya, Kenapa Kak Den? saya kayak ada yang nangis. Wow. Harus hati-hati Kak. Hai. Di sini lebih panas ya. Sosoknya di sebelah Ada mana sosok Kak? cewek. Sampai saat ini sedang menangis dia di belakang meja itu. Di belakang meja ini. Dia menangis kayak kesakitan sekali. Kesakitan sekali dengan wujud yang bajunya itu sobek-sobek. Cuma sobek-sobeknya ini bukan sobek-sobek kayak dibunuh, tidak, melainkan kayak kena aspal. Hai. Halo. Apa korban kecelakaan di depan ya Kak?
Ya, dia adalah salah satu yang meninggal di depan sini yang mengalami kecelakaan itu. Tapi sosok ini ada dari semenjak bangunan ini masih aktif atau karena tempat ini kosong, Kak? Nah, dia kejadian pada saat kejadian kecelakaan itu, pada saat bangunan ini masih aktif, masih difungsikan. Sempat mengalami kecelakaan di wilayah sini, dekat sinilah. Nah, dia bisa kita bilang gentayangan ataupun masih tetap di sini. Dia ingin menyampaikan sesuatu, Tasya. Jadi sosok wanita ini ingin minta maaf sama ayah ibunya. Jadi sebetulnya adalah ayah ibunya itu dibiayai atau dihidupi sama si sosok wanita ini. Jadi segala sesuatunya itu dialah yang kayak ngasih buat kehidupan makannya, tulang punggungnya. Betul banget. Dia sangat sedih sekali. Kenapa sih saya mengalami kecelakaan kayak gitu. Dan emang kalau saya lihat wujudnya itu emang kepalanya itu malahan kayak ada sedikit luka, cuma luka kayak apa sih, kayak kalau saya lihat sangat menjijikan sekali sih. Kayak seperti sudah tidak utuh atau hancur. Betul banget. Tapi pada saat kecelakaan itu memang murni kesalahan dia atau justru ada sosok gaib yang menyebabkan hal tersebut? Mas, hati-hati Kak, banyak beling Kak, hati-hati Kak. Jadi dia itu mengalami kecelakaan di jam 6 pagi. Nah, dia itu mengantuk, Tasya, karena pada saat berangkat itu dia pukul habis subuh jam 4-an. Dia jalan masih kondisi ngantuk dan mengalami kejadian di dekat wilayah sini, Tasya. Dengan dia bilang kelindas sama bis. Karena memang banyak kendaraan besar Ya. dari tadi pun di tempat ini. Dan sekilas, Tasya, Iya. pada saat kita membahas Batu Kutil, di tengah-tengah itu saya melihat sosok dengan bisa kayak kepala banteng. Dengan dia mempunyai tanduk, hidung kayak ada antingnya gitu, tubuhnya sangat besar sekali. Seperti siluman ya? Ya. Makasih. Kenapa Kak? Makasih. Oke Kak, karena memang ternyata sosok ini tidak terlalu mengganggu Ya. dan biarkanlah dia di tempat ini. Ya. Mungkin dia rasa nyaman, kita coba untuk menelusuri